Masa kerja kagak nyari duit? Nyari pahala doang nggak cukup bro. Sini cerita sama aku. Oke, balik lagi dengan kita di sini di channel Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, kali ini kita di mana ini Mas? Di Kedai Kosim. Oke, bareng Mas Tama ya. Halo Mas Tama. Bareng Mas Faris. Oke, saya Febian Mas. Jadi kita di sini mau ngobrol tentang tema kita. Kita punya tema atau playlist baru, di mana di tahun 2021 itu kita dapat tema lagi playlist, yaitu bekerja dan berkarya bersama hati, ya kan? Nah, dari Mas Tama saya ngelihat berwirausaha di Kedai Kosim ini, bener kan? Kalau Mas Faris masih bagian ikut orang gitu ya, sama saya masih jadi budak korporat saya. Sama kita juga lagi ikut orang lah. Iya. Oke, jadi maknanya seperti apa sih Mas kalau misalkan kita ngomong kita berkarya dan bekerja bersama hati? Kalau dari Mas Tama nih, saya pengen tahu karena di passionnya mungkin jadi seperti ini. Kalau bekerja bersama hati, kalau menurut saya sih kita berkarya mengikuti apa yang hati kita inginkan. Passion kita. Ya, jadi kan? Contohnya saya kebetulan suka dengan kopi. Yes. Saya tuangkan kopi itu menjadi bagian dari aktivitas saya untuk untuk cost of living, yes. Untuk hidup, untuk gaya hidup, lifestyle-nya itu, dan juga untuk mencari uang juga ya di situ ya kan. Cash is king. Masa kerja kagak nyari duit? Nyari pahala doang nggak cukup bro. Susah ya kalau cari pahala aja. Iya, nggak cukup. Bisa cari pahala, juga cari passion, dan juga bisa dapat uang. Dapat pahala nggak dapat duit nggak makan. Oh iya. Benar-benar banget. Iya, jadi harus seimbang gitu. Harus seimbang. Betul. Itu yang dari Mas Tama nih. Kalau misalkan makna berkarya dan bekerja bersama hati, kalau menurut Mas Faris sendiri gimana nih? Bekerja dengan ini hati. Mulai filosofi. Iya. Kalau misalkan gue jabarin jadi buku teman. Maksudnya bekerja bersama hati ini bukan bermain hati atau jadi garangan ya. Oh bukan. Bukan ya, bukan jadi playboy gitu kan ya. Bukan. Tapi lebih ke arah kayak bekerja bersama hati itu kita bekerja gitu kan. Bukan berarti maksudnya itu kita harus sesuai dengan passion gitu kan, atau sesuai dengan kemauan kita, tapi lebih ke arah gimana cara kita kerja itu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan pelayanan kayak gitu. Dan pelayanan maksimal. Nah, ibaratnya ente disuruh lembur tapi nggak nesu. Enggak, maksudnya itu benar-benar loyalitas. Ya kan, budak korporat. Banget. Iya kan juga susah nih. Iya, karena masing-masing memiliki passion sendiri-sendiri kan ya. Betul. Juga artinya bekerja dan berkarya bersama hati itu memiliki makna sendiri-sendiri, benar nggak sih ya kan? Kayak gitu. Untuk dari Mas Tama tadi seperti sesuai dengan passion, yaitu yang bisa dengan lifestyle-nya ya kayaknya gitu. Betul. Dan juga sesuai dengan hobi. Kalau Mas Faris sendiri yang lebih ke arah kayak kerja tulus dan ikhlas. Tapi kalau misalnya nggak digaji gimana? Kalau nggak digaji, ya nggak mau. Nggak balik lagi, kerja gue nggak pakai hati, coy. Kerja gue pakai pakai tangan ya kan ya. Tak antem. Wani nggak bayar. Itu susahnya di situ ya. Iya betul. Oke. Jadi kalau misalkan Mas Tama juga udah menemukan passionnya di sini ya kan. Jadi berapa tahun nih Mas kira-kira jalan di setahun atau 50? Bukan ya. Jalan tahun kelima. Jalan tahun kelima. Tahun kelima. Jalan. Luar biasa. Udah mau TK bro. Udah setengah dekade. Jadi kalau misalkan SD itu kan 6 tahun nih. Udah mau lulus. Ntar lagi udah. Mau wisuda TK. TK-nya wisuda. Tahun depan bisa buka cabang lagi nih. Amin. Tapi kayaknya emang udah ada planning ya. Sudah pernah buka. Alhamdulillah bangkrut. Tolong disensor.
Tapi memang itu lika-liku. Karena aku menjalaninya dengan hati, jadi ya up and down-nya ya aku nikmati juga. Luar biasa di sini ya kan. Yang up and down kadang bisa menerima up tapi nggak menerima down gitu. Di up terus nggak ke bawah gitu. Iya, giliran up ya kan bersyukur gitu, giliran ngedown dihujat. Itulah manusia berarti. Iya benar. Ya gimana pun juga itu. Tapi insya Allah berusaha lagi di apa namanya, mungkin yang kemarin kayak gitu sebagai evaluasi aja sih Mas ya kan, untuk sebenarnya nggak bangkrut juga sih karena waktu itu ya itu kembali ke hati ya. Jadi aku dapat investor yang which is dana investasinya, fundingnya cukup besar. Jadi waktu itu aku dapat lebih dari setengah M. Untuk membuka cabang baru 550 juta ya, sekitar 500 juta. Jadi luar biasa. Ketika itu ya awalnya investor melihat ini sebagai pilot project yang bagus. Kosim ini kopi di Indonesia lagi trending, lagi in banget, dan waktu itu beliau melihatnya sebagai prospek bisnis. Ketika di tengah perjalanan, wajar namanya bisnis ada up and down-nya. Ketika down, mungkin investor tidak siap akan hal itu. Jadi kita yang waktu itu mengusahakan untuk bisa survive, terpaksa harus beda jalur kayak gitu. Harus beda jalur. Gitu. Ya kan? Ya memang kalau misalkan kita berwirausaha ya harus siap seperti itu ya Mas. Iya, misalkan kita udah ikhlas ya, itu adalah resiko terbesar dalam sebuah berwirausaha, benar nggak sih? Tapi kadang nggak mesti wirausaha juga sih. Iya, kadang nggak bisa wirausaha juga gitu kan. Kalau misalnya kita ikut orang juga kan, kalau kita orang juga kan mesti up and down juga kan. Mungkin contoh nih, ya kan. Kalau misalnya aku kan aku kan maksudnya kerja bukannya menyombongkan diri. Gak enak ya kan. Mungkin sebagai orang yang punya level gitu kan. Kadang itu kita kalau misalkan di pekerjaan mungkin karir kita lagi bagus, up ya kan, diakui sama atasan ya kan. Hubungan sama atasan lagi bagus gitu. Tapi suatu ketika mungkin kita mengalami sebuah kesalahan, ibaratnya kita menyandung batu ya kan. Masalah gitu. Ya, masalah ya kan, entah komplain dari customer atau mungkin terkait sama kinerja kita gitu kan. Akhirnya mungkin dari atasan kecewa kayak gitu. Akhirnya kita juga mengalami down. Di situ ya kita sebenarnya lebih ke arah bagaimana cara kita bisa menerima dari komplain kayak gitu kan, dan kita juga harus bisa mengevaluasi untuk jadi lebih baik kayak gitu. Jadi ngedown itu bukan berarti itu musibah sebenarnya. Justru karena down itu membuat kita harus bisa lebih up lagi. Lebih semangat lagi. Ada pepatah mengatakan merendah untuk meroket. Ini yang apa namanya, ditebalin ya nanti ya, tebal ya, yang sebagai editor nanti. Jadi merendah untuk meroket. Merendah untuk meroket. Iya. Jadi mengalah untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, men. Betul. Dan setiap masalah pasti ada evaluasi. Dari evaluasi itu kita bisa menemukan apa yang harus kita perbaiki. Betul. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Gitu ada usaha pasti ada jalan. Jadi apalagi terutama untuk yang anak-anak muda gitu kan, ketika punya masalah mereka itu udah galau, ya kan? Depresi, update status, ya kan? Foto PP-nya hilang. Foto PP-nya hilang. Biasanya anak muda itu begitu, gitu kan? Kalau ngelihat misalnya cari Tama, kok nggak ada foto profilnya, ya kan? Oh pasti Mas Tama ada masalah, gitu. Iya. Jadi kita sebagai manusia tahu gimana caranya melihat orang itu ada masalah apa enggak. Lihat aja ada foto profilnya. Kalau nggak ada berarti dia ada masalah gitu. Alasannya biasanya kalau untuk perempuan, aku nggak tahu mau pakai foto apa. Saya lu Jubaidah. Iya benar-benar di situ. Tapi kalau aku sendiri belum ya nggak pernah sih kalau misalkan foto profilku tak hilangin dari story dari DP gitu. Justru kita itu maksudnya sebagai anak muda ya kan, kekinian gitu kan. Harusnya itu kalau kita punya masalah jangan menunjukkan ke media sosial. Benar. Iya, karena banyak yang nanti malah berteriak gitu loh. Teriak bahagia kalau yang nggak seneng ya kan. Kalau yang seneng terutama cewek ya kan, kalau misalkan cantik ya kan, apalagi pasang status galau, buayanya ini rebutan gitu kan, buayanya rebutan gitu, mendekat ya kan, langsung tanduk semua gitu ya. Kamu lagi ada masalah apa? Bawahnya lagi, sini cerita sama aku. Terus bawahnya lagi, kamu mau dibeliin makan apa? Udah makan belum? Gitu kan. Kayaknya gue juga mau belajar di sama Mas Aris
Ya kan, silakan bagi Anda yang mau berguru jadi buaya, bawah ini. Luar biasa. Jadi itu kayak jadi kesempatan ya. Ya memang benar sih. Benar gitu. Jadi pendengar yang baik. Ya. Tahu-tahu jadi seorang psikologi. Bentar. Lulusan gue teknik industri kok jadi psikologi. Itu. Ya untungnya nggak jadi psikopat ya kan. Ya psikopat aja tuh kan. Tit gitu rasanya. Dibacok. Iya itu benar juga Mas Faris, memang benar. Sekarang kan teman-teman itu mungkin di usia di seperempat jalan ini kan kita tema seperempat jalan ini untuk mereka-mereka yang di usia 20 sampai 25 tahun yang masih labil menentukan kehidupannya. Memang di usia itu, dan saya sendiri pun juga di usia sekarang pun juga masih masih sama gitu, tapi saya berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Intinya saya selalu berevaluasi untuk bisa menemukan titik masalah yang bisa saya evaluasi untuk menjadi yang lebih baik kayak gitu. Karena emang umur dari 20 sampai 25 itu kalau menurut Faris sendiri umur yang rawan ya. Umur rawan itu gimana? Di usia itu 20 sampai 25 kayak mereka masih mencari jati diri gitu. Iya, masih galau. Masih ibaratnya moodnya up and down, kerja itu masih moodnya masih naik turun. Emosi masih belum labil. Betul ya kan? Karena contoh kalau dari teman-temanku sendiri ya kan, dari umur 20 sampai 25 itu mereka berpikir bahwa kerja harus sesuai dengan passion. Yes, itu yang mungkin mereka anggap jadi paten mereka kayaknya gitu. Betul, karena mereka berpikir nggak mau ikut orang, karena kalau ikut orang itu pasti mereka akan tertekan, kayak gitu. Akhirnya mereka berpikir untuk punya usaha sendiri, padahal buka usaha sendiri itu lebih sulit daripada ikut sama orang. Nah itu kembali lagi ke Mas Salma kayaknya. Kalau dari Mas Salma sendiri gimana? Kan pernah nih dua-duanya. Dua-duanya pernah nih, jadi Jadi pernah jadi karyawan dan pernah jadi karyawan, pernah jadi pengusaha, pernah jadi dua-duanya. Oh, pernah jadi dua-duanya. Pernah jadi amfibi, hidup di dua alam. Kayak sekarang dong. Ngebar-ngebar sendiri gitu. Self-employed sama entrepreneur. Betul. Waktu itu kira-kira di tahun 2008 sejak lulus kuliah, aku dapat kerjaan yang which is sesuai passion aku sih sebenarnya, karena aku dulunya bidangnya marketing. Oh, marketing. Ya, jadi aku waktu itu ditawarin di sebuah kampus internasional untuk menjadi marketing eksekutifnya. Singkat cerita, ya, singkat cerita aku menduduki highest level pada waktu itu. Jadi aku jadi head of marketing of Jabodetabek. Wow, luar biasa. Pencapaian yang luar biasa teman-teman itu sebenarnya. Karena kenapa aku bilang highest level untuk di atas level aku itu sudah diduduki oleh ekspatriat, oleh orang-orang asing. Jadi atasku, bosku itu sudah langsung orang Filipina, orang India. Oh, langsung dengan orang luar, orang luar, gitu, orang US. Planet Namek nggak ada. Jadi Dragon Ball. Dari situlah awal titik problemnya itu berasal. Merasa waktu itu karirku sudah mentok. Yes. Jadi gimana pun juga, walaupun aku mengerjakannya dengan passion, ketika aku sudah mentok, berarti harus ada sesuatu yang lebih yang aku bisa lakukan lagi. Ya, yes, benar, Bang. Akhirnya aku mencoba untuk usaha kecil-kecilan waktu itu. Pada saat itu ya? Ya. Tahun 2000 berapa sih Mas? 2011. Oh, 2011. Itu embrionya Kedai Kosim. Jadi Kedai Kosim ini sebenarnya cikal bakalnya ada di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ketika aku kerja di kampus itu. Iya, kesana pakai roket. Kampungnya dia. Asli Bekasi. Oh, saya asli Bekasi. Oh, luar biasa. Asli Bekasi, kan? Ya, jadi gitu. Jadi alhamdulillah di tahun pertama aku dapat funding juga, sama seperti sekarang ini. Aku mendirikan Kedai Kosim itu hampir dengan zero capital. Maksud aku modal nol. Iya. Jadi Kosim pun kayak gitu. Embrionya waktu itu namanya Gila Kopi. Gila Kopi. Hasilnya pun gila. Saking gilanya, tutup ya Pak ya. Gila banget. Tapi sekarang merek itu udah dipakai sama orang lain kayaknya. Iya, kayaknya ada ya Gila Kopi. Ada Gila Kopi. Gitu. Jadi aku waktu itu dapat alat-alat kopi, mesin kopi, furniture, semuanya aku dapat free. Bener-bener zero capital. Aku hanya bermodalkan bisnis plan aja. Jadi aku bikin proposal bisnis, terus aku presentasikan di depan investor, dan investor approve kayak gitu. Akhirnya aku dapat dana-dana itu semua, dana yang berupa aset, yang berupa furniture, berupa mesin, peralatan kafe kayak gitu. Nah, di
Di tahun pertama aku waktu itu salah membidik segmen pasar. Waktu itu benchmarkingnya, tolak ukurnya itu masih Starbucks. Jadi apa yang Starbucks pakai, itu aku pakai. Mesinnya merek apa, aku pakai. Sirupnya merek apa, aku pakai gitu. Jadi costnya sangat tinggi sekali. Sementara segmen yang aku bidik itu dari segmen menengah ke bawah. Jadi akhirnya kurang. Gitu. Jadi yang paling utama kalau berwirausaha itu berarti teman-teman juga harus tahu pasarnya apa. Betul. Ya, kan? Bahkan kalau bisa sebelum buka usaha itu kita harus survei. Pertama survei ya kan, maksudnya kayak Tulungagung ini kira-kira yang digemari itu kopi apa sih gitu kan. Kalau dari pengamatanku sendiri pasti kan kopi susu, kopi tubruk susu gitu kan. Malah kalau untuk manual brew itu lebih kurang peminatnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu buka usaha sesuai dengan kemauanmu sendiri nggak bisa, hasilnya bangkrut pasti. Jadi harusnya mengikuti sama pasar, karena yang beli pasar bukan lu. Gitu. Nah dari situlah aku belajar, akhirnya aku kembali dengan dalam tanda kutip kekalahanku di Bekasi. Tapi pada saat itu nyerah nggak Kak? Nggak nyerah. Enggak. Aku tetap nggak pada saat itu, kok usahaku bangkrut kayak gini, kayak gitu. Sempat mau marah atau gimana? Kayak nyerah itu nggak ada dalam kamusku. Biasa. Jadi Gua tahu dia titisan siapa? Naruto. Tidak pernah menyerah ya. Tidak pernah menyerah. Luar biasa. Jadi akhirnya aku kembali ke sini, ke Tulungagung, dan aku mengulang lagi apa yang aku lakukan pada waktu itu. Aku bikin bisnis plan, aku presentasi di depan investor. Investor itu siapa? Investor itu bisa siapa aja. Kita bisa memanfaatkan circle kita, lingkaran terdekat kita, bisa dari keluarga kita, teman kita, sendiri, sahabat, relasi kerja, kayak gitu. Nah waktu itu kebetulan first investorku yang aku bilang angel investor, itu adalah omku sendiri. Jadi omku memberikan dana yang waktu itu tidak terlalu besar sih, hanya 28 juta. Wow, lumayan. Yang 2011 itu 28 juta kayaknya lumayan itu, Pak. Lumayan ya. Dan jadilah seperti ini. Oke, itu jadi cikal bakalnya Kedai Kosim. Sebentar, tapi pertanyaannya gini ya. Kemarin itu kan dia dapat berapa? 500 juta. 500 juta ya. Itu caranya dapat duitnya gimana? Buka kancing berapa? Buka kancing. Jual dia. Mungkin presentasi gitu kan sambil ya Om. Jadi keuangan kita seperti ini. Sambil striptease gitu kan. Pole dance. Luar biasa. Mas Faris ini berubah kalau soal kayak gitu. Iya. Jadi kayak gini ini udah makanan sehari-hari Mas Faris. Biasa ya. Jadi enak banget gitu loh Bang Raya itu tadi. Iya. Tapi rahasianya survive sampai dengan titik sekarang itu gimana sih Kak? Kalau dari saya sendiri kalau lihat itu ya, mungkin saya bukan mental pengusaha sih, karena saya bukan cenderung di situ. Gue juga bukan mental pengusaha, gue cacat mental. Wow. Itu. Jadi bisa terus survive itu gimana sih Kak? Sebenarnya survive itu tergantung lingkungan kita juga. Jadi waktu itu aku sangat didukung sekali oleh keluarga. Ibu negara. Ibu negara. Ibu negaraku, istri dan ibu juga, orang tua terutama, adik-adik, teman-teman terdekat. Yang terus mensupport supaya aku tetap bisa bangkit dan bisa terus survive. Luar biasa, kuncinya adalah dukungan dari orang terdekat. Jadi sangat penting sekali. Jadi apapun yang kita dukung gua. Dekat kan. Kayaknya juga kayak gitu ya kan. Jadi istri itu bisa menjadi penyemangat yang pertama gitu. Betul. Biasa, dan istri itu bisa jadi dua, bisa jadi penyemangat. Istri bisa tambah dua atau gimana? Jadi bisa jadi dua, maksudnya bisa jadi kompor penyemangat atau bisa jadi pemadam kebakaran. Ketika kita berapi-api semangat, justru dia yang memadamkan apinya. Jadi kita harus berhati-hati. Berhati-hati juga. Ngomong sama istri itu benar-benar harus ditata banget. Oh gitu. Bisa kok pakai apa, coklat dulu kayak pakai bunga. Nah, makanya itu bisa diambil kan kesimpulannya bahwa kalau misalkan kita mau berusaha, dukungan itu dari istri itu penting ya kan, buat nyemangatin kita. Nah, itu kalau istrinya satu, kalau istrinya tiga pasti semangat banget gitu kan. Ya, Dadanya empat ya, empat ya kan. Makin banyak makin kalau istrinya 7 jadi cherry bell. Ini dong.
Oke, luar biasa Mas. Jadi kuncinya itu ya. Jadi bisa tetap survive sampai dengan sekarang dan alhamdulillah kita bisa melihat sekarang yang Mas Tama udah bikin ya ini sampai dengan ini. Dan ngomong-ngomong soal hati juga, pada waktu itu di 2015 ketika aku membangun kedai Kosim, yang sedang booming di pasaran pada waktu itu adalah kopi hijau. Kopi hijau. Yang dari Tulungagung. Ya, tradisional kopi dari Tulungagung. Dan specialty coffee itu masih jadi second or third produk gitu. Jadi kita masuk ke penetrasi ke pasar itu sangat sulit sekali. Jadi waktu itu kita harus bener-bener struggle, bener-bener harus bagi-bagi kopi gratis, datang di CFD, masuk ke sekolah-sekolah, presentasi, kayak gitu. Biasa. Nah itu lagi-lagi dengan hati. Dengan hati. Nah ini yang benar-benar berkarya dan bekerja bersama hati, luar biasa. Banyak belajar nih saya nanti sama Mas Tama ini juga. Ini cerita dari Mas Tama nih teman-teman. Untuk berikutnya saya mau gali lagi yang ceritanya dari Mas Faris. Ini kayaknya dari Mas Faris ini banyak sekali juga. Saya masih menyimpan ya kan tenaga dalam. Di sini masih banyak lagi. Luar biasa ini. Oke, tetap pantengin terus video ini. Kita akan bahas lagi setelah ini. Kita kayaknya mau minum produknya dari Mas Tama ya. Plant milk. Oh, plant milk ya. Aku suka susumu. Oke, kita istirahat dulu buat teman-teman. Kita lanjut setelah minum ini ya kan? Di kedai Kosim, luar biasa.